Gimana kalau saya bilang, ada semacam buku contekan buat hidup yang ditulis 400 tahun lalu, tapi strateginya tentang kekuasaan dan pengaruh justru makin relevan di zaman sekarang? Yuk, kita bedah rahasia abadi dari The Art of Worldly Wisdom. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Ini dia, The Art of Worldly Wisdom. Ini bukan sekedar buku biasa. Anggap aja ini gudang senjata yang isinya 300 pepatah super tajam dari Baltasar Gracian, seorang pendeta Yesuit dari Spanyol abad ke-17. Intinya, ini panduan buat bertahan hidup di tengah intrik sosial yang super rumit. Pertanyaannya jelas banget kan? Apa nasihat dari seorang pendeta yang hidup di zaman tanpa internet ini masih bisa kepake? Di tengah-tengah riuhnya media sosial, rapat via Zoom, dan politik kantor yang nggak kelihatan. Nah, ini yang mau kita cari tahu bareng-bareng. Sebelum kita bedah isinya, kita perlu paham dulu reputasi buku ini. Ini bukan buku pengembangan diri biasa yang sering Anda lihat. Ini tuh semacam kitab suci strategi yang udah dihormati selama ratusan tahun oleh para pemikir paling hebat di dunia. Coba bayangin, sekelas filsuf yang super kritis kayak Friedrich Nietzsche aja sampai kagum. Dia bilang, Eropa tidak pernah menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau lebih rumit dalam hal kehalusan moral. Pujian setinggi itu dari seorang Nietzsche, ini udah nunjukin betapa dalam dan tajamnya pemikiran Gracian. Dan Nietzsche nggak sendirian loh. Daftar pengagum Gracian ini isinya nama-nama besar dalam sejarah pemikiran Barat. Ada La Rochefoucauld sampai Arthur Schopenhauer yang saking sukanya dia nerjemahin buku ini sendiri. Jelas, ada sesuatu yang luar biasa kuat dalam tulisan-tulisan ini. Oke, sekarang kita masuk ke jantung filosofinya. Menurut Gracian, hidup ini pada dasarnya adalah medan perang. Bukan perang pakai pedang ya, tapi perang kecerdasan, persepsi, dan kemauan yang nggak pernah ada habisnya. Gracian tuh ngeliat hidup ini punya dua sisi. Ada realitas, siapa Anda sebenarnya, apa yang Anda kerjakan. Terus ada penampilan, gimana orang lain ngeliat Anda. Kata dia, kalau kita mengabaikan salah satunya, itu kesalahan fatal. Nasihatnya ini dirangkum dengan sempurna banget di Aforisme 130. Lakukan tetapi juga tampakkan. Sederhananya gini, punya skill hebat aja nggak cukup kalau nggak ada yang tahu. Sebaliknya, citra bagus tanpa isi ya omong kosong. Anda butuh dua-duanya buat menang. Terus gimana cara menangin permainan ini? Gracian ngasih 3 level penguasaan. Fondasinya, dan ini yang paling penting, dimulai dari dalam. Kuasai diri sendiri. Ini kedengerannya kayak nasihat dari podcast zaman sekarang kan? Semuanya dimulai dari kesadaran diri. Kenali kekuatanmu, akui kelemahanmu, dan pahami apa yang bikin kamu marah atau seneng. Tanpa punya peta internal ini, strategi apapun bakal berantakan. Gracian sendiri mengungkapkannya dengan indah banget di Aforisme 89. Ada cermin untuk wajah, tetapi satu-satunya cermin untuk jiwa adalah refleksi diri yang bijaksana. Ini pengingat yang kuat banget bahwa sebelum kita bisa mempengaruhi dunia luar, kita harus menangin dulu perang di dalam diri. Nah, setelah kenal diri sendiri, langkah berikutnya adalah mengendalikannya. Gracian ngasih peringatan keras, membiarkan emosi, mau itu marah, senang berlebihan, atau takut, mengambil alih itu kesalahan strategis terbesar. Ibaratnya kayak main catur sambil mabuk. Dia menegaskannya di Aforisme 8. Tidak ada penguasaan yang lebih besar daripada menguasai diri sendiri. Inilah sumber kekuatan sejati menurut Gracian. Bukan dari jabatan atau kekayaan, tapi dari kemenangan atas dorongan-dorongan internal kita sendiri. Kalau fondasi di dalam diri udah kuat, baru kita pindah ke arena luar. Level kedua, kuasai persepsi. Ini bukan lagi soal siapa Anda sebenarnya, tapi soal siapa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Aturan pertama di arena ini, jadilah misterius. Jangan pernah pamerin semua kemampuan atau rencanamu sekaligus. Biarin orang lain bertanya-tanya. Ketidakpastian mereka itu keuntungan strategis buat Anda. Seperti yang Gracian tulis di Aforisme 3, misteri menyebabkan penghormatan. Coba deh pikirin, kita cenderung lebih respek sama orang yang nggak bisa kita baca sepenuhnya. Apa yang nggak kita tahu, kita cenderung melebih-lebihkannya kan? Nah, ini membawa kita ke satu konsep kunci dari Gracian, disimulasi. Ini bukan soal bohong ya. Ini adalah seni strategis dalam menyembunyikan niat sejati Anda. Seni untuk memilih informasi apa yang mau diungkap dan kapan waktu yang tepat. Jadi, prakteknya gimana? Ya jangan pernah buka semua kartumu. Mau itu lagi negosiasi gaji, rapat proyek, atau bahkan cuma obrolan santai, selalu sisakan satu kartu as di tangan. Itulah cadangan kekuatanmu.
Peringatan dari Grazian di aforisme 98 ini tajam banget. Orang yang menunjukkan kartunya beresiko kalah. Sebuah aturan yang berlaku sama baik di meja poker maupun di ruang rapat. Setelah menguasai diri dan persepsi, barulah kita sampai di puncak piramida, kuasai orang lain. Dan catat ya, ini bukan soal manipulasi jahat. Ini lebih ke kecerdasan sosial dan pemahaman mendalam tentang cara kerja interaksi manusia. Dan ini dia salah satu nasihatnya yang paling terkenal, yang relevansinya nggak lekang oleh waktu, baik di Istana Raja dulu maupun di kantor modern sekarang. Jangan pernah bersinar lebih terang dari atasanmu. Kenapa aturan ini penting banget? Grazian mengupas psikologinya di aforisme 7, para pangeran suka dibantu, tetapi tidak dilampaui. Kuncinya adalah ego. Buat atasan Anda terlihat cemerlang berkat ide Anda. Jangan sekali-kali membuat dia merasa bodoh atau terancam. Itu sama saja bunuh diri karir. Jadi, apa intisarinya? Gampangnya gini, hidup itu permainan persepsi. Kemenangan selalu dimulai dari penguasaan diri, bukan orang lain. Selalu rahasiakan rencanamu, dan yang terpenting, bertindaklah pakai strategi, bukan pakai emosi. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan sentuhan modern. Di zaman share everything di media sosial, di mana transparansi dianggap segalanya, mungkinkah kemampuan untuk menyembunyikan sesuatu secara strategis justru menjadi kekuatan super yang paling langka dan paling berharga? Nah, itu pertanyaan buat Anda renungan.